Pak, sekarang saya mohon orang di dalam mohon keluarkan supaya jangan tidak terjadi apa-apa, Pak. Saya mohon sama Bapak, keluarkan orang yang di dalam. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembubaran ibadah ya di Deli Serdang, teman-teman, Tanjung Morawa. Di mana ini baru-baru terjadi, ya baru-baru terjadi teman-teman sekalian, dan itu viral sekali di media sosial. Ini kita lihat teman-teman sekalian di berita-berita sibuk ya membahas mengenai Israel dan Hamas, dan Muslim Indonesia teriak-teriak penjajah. Israel itu penjajah, Israel itu penjajah ya, mereka teriak-teriak. Bahkan satu video yang begitu viral sekali ya, dengan teriak-teriak minta pemerintah supaya memberikan izin agar mereka bisa berangkat ke Palestina membantu Hamas membasmi kelompok penjajah, katanya itu Israel ya. Jadi, saya mau katakan teman-teman sekalian sebelum kita menonton. Sebelum Anda teriak penjajahan di negara lain, Anda harus teriak dulu. Ya, di Indonesia. Anda teriak penjajah di luar negeri, tapi Anda menjadi penjajah di Republik sendiri. Oleh karena teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu seperti apa videonya berikut ini. Tunggu dulu tuh, karena kan beliau lagi di dalam. Pak, sekarang saya mohon orang di dalam mohon keluarkan supaya jangan tidak terjadi apa-apa, Pak. Saya mohon sama Bapak, keluarkan orang yang di dalam. Bu, sebentar. Nanti orang lebih banyak lagi yang datang, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau sudah banyak orang. Saya mohon, Pak. Saya mohon sama Bapak. Pak, tolong Pak, jangan 20 menit berlalu. Saya minta ini kesepakatan ya Pak Budi ya. Jangan nanti Bapak intimidasi sama polisi, sama warga. Ya, ini dari Detik Sumut. Viral warga bubarkan ibadah jemaat gereja dalam ruko di Deli Serdang. Deli Serdang, satu video yang bernarasi sejumlah warga membubarkan kegiatan ibadah gereja viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjadi di sebuah ruko di rumah toko atau ruko di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau Sumut. Dilihat Detik Sumut, Senin tanggal 16 bulan 10 2023. Tampak awalnya Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Firdaus Kemit, tengah berdialog dengan seorang pria. Di sekeliling mereka tampak sudah ramai warga. Ada juga personel TNI dan Polri yang berada di lokasi. Tidak lama, ada seorang wanita yang datang dan langsung meminta jemaat yang sedang di dalam ruko tersebut untuk membubarkan diri. Di akhir video juga terlihat sempat terjadi keributan di lokasi kejadian. Ya, ini video yang tadi kita lihat bersama ya teman-teman. Kegiatan ibadah umat Kristiani dipaksa berhenti di Tanjung Morawa. Massa berupaya masuk ke dalam gereja untuk menghentikan ibadah jemaat GMS Tanjung Morawa. Negosiasi pernah terjadi dan ibadah dipindahkan ke tempat baru. Namun di tempat baru pun tetap ditolak. Demikian narasi video tersebut. AKP Firdaus Kemit membenarkan informasi kejadian itu. Dia mengatakan peristiwa itu terjadi kemarin sekitar pukul 10 WIB di Komplek Pergudangan Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa. Saat itu, kata Firdaus, jemaat Gereja Mawar Sharon tengah beribadah di dalam ruko tersebut.
Namun, warga melakukan penolakan kegiatan ibadah di tempat itu. Ya, ada unsur penolakan, kata Firdaus saat dikonfirmasi Detik Sumut. Firdaus belum memperinci lebih jauh soal peristiwa itu. Namun, dia mengatakan permasalahan itu kini ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol. Ini semua penanganannya sudah ditangani oleh Kesbangpol, jelasnya. Ya, ini berita dari Detik Sumut ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Ini saya ambil dari channelnya Pak Tan Paragi, teman-teman sekalian. Ini baru-baru viral ya di media sosial. Dan ternyata teman-teman sekalian, apa yang terjadi ini sesuatu hal yang berulang-ulang ya. Karena di zaman Pak Presiden Jokowi ini, soal penjajahan dia dari segi pelarangan ibadah teman-teman sekalian. Karena ini salah satu bentuk penjajahan juga yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim ya, dalam tanda kutip ya. Artinya oknum-oknum kandurun-kandurun teman-teman sekalian. Karena di wilayah yang saya tinggal ini juga, saya tinggal di tengah-tengah mayoritas, bisa dikatakan mayoritas Muslim, tapi aman-aman saja, tidak pernah terjadi intoleran, tidak pernah terjadi premanisme, dan juga tidak pernah terjadi ya penghancuran tempat ibadah gitu ya. Tetapi teman-teman sekalian, di tempat lain seperti yang kita lihat di Liserdang ini ya jelas-jelas terjadi gitu ya. Coba lihat ibu-ibu tadi itu ya, sampai ngatur polisi loh. Saya mohon Pak, keluarkan mereka semua itu supaya tidak terjadi apa-apa. Ini sebuah ancaman. Berarti sudah ada strategis. Mereka sudah membicarakannya sebelumnya. Bahwa kalau seandainya mereka tidak dengar ya kita ramai-ramai dan kita paksakan ya. Bahkan diberitakan tadi sempat terjadi keributan ya di dalam gereja tersebut. Nah teman sekalian, ini berkaitan tentang rumah ibadah seperti ruko. Ini tidak perlu izin. Ya, karena ruko yang digunakan orang Kristen untuk beribadah sama halnya seperti musola, ya, yang memang tidak memerlukan izin dari pemerintah. Ya, jadi teman-teman sekalian, mereka berlindung dari SKB 2 menteri ya. Mereka katakan bahwa ya harus ada izin pendirian rumah ibadah. Nah ini kan tempat ibadah doa gitu ya, ibadah persekutuan. Jadi nggak perlu ada izin teman-teman sekalian. Jadi ini yang disalahpahami oleh saudara-saudara kita Muslim. Nah bayangkan saja jika hal ini dilakukan oleh orang Kristen. Begitu ada bangun musola, orang Kristen hancurkan. Orang Kristen bubarkan. Orang Kristen larang. Mana izinnya? Ya, pembangunan musola ini mana? Gitu. Jangan ibadah di sini. Jangan sholat di sini. Dan sebagainya. Apa yang terjadi? Itu sebabnya saya katakan di awal tadi. Mereka teriak-teriak tentang penjajah. Yaitu Israel bagi mereka sekalipun ya. Israel tidak menjajah Palestina. Ya. Itu sudah dibukakan oleh Abu Janda, seorang Muslim sendiri. Gitu. Fakta yang sebenarnya sudah langsung ke TKP. Israel tidak menjajah Palestina. Nah, lagi pula kalau berbicara tentang Palestina, itu adalah milik Israel. Ya. Kitab suci sudah menerangkan hal itu mulai dari zaman Abraham, bahkan Ishak, Ismail, ya, itu lahir di tanah Kanaan, teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Israel mengambil hak orang-orang Palestina, itu keliru sekali. Justru orang-orang Palestina yaitu Arab Muslim lah yang merebut Palestina itu di tangan orang-orang Israel. Karena mereka sudah lebih duluan ada di situ di zaman Yosua. Ya, ketika mereka dituntun keluar oleh Musa dari Mesir, lalu Musa tidak jadi masuk ke tanah Kanaan, tetapi Yosua meneruskan itu dan berhasil membawa bangsa Israel. Bahkan dari Yosua pasal 14 teman-teman bisa baca nanti, di situ diterapkan kepada kita pembagian tanah Kanaan itu ke kedua belah suku Israel, anak-anak daripada Yakub. Nah jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bagi saudara-saudara saya Muslim tidak usah teriak-teriak penjajah, tapi Anda sendiri yang kayak tadi menjadi penjajah di Indonesia. Jadi buat pemerintah juga pun ya kita tidak perlu berkuar-kuar lah ya. Menurut saya ini saran saya sebagai tokoh agama Kristen. Kita nggak perlu kuar-kuar bagaimana meneriakkan keadilan di Palestina sana. Ya, biarlah ada presidennya, ada pemerintahannya di sana yang lebih tahu. Ya, kita bereskan di negara kita dulu. Ketidakadilan
intoleran, premanisme, terorisme juga pun sering terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, lebih berfokus, dan bagi saudara-saudara saya Kristen, mari kita tetap mengampuni sesuai dengan ajaran Alkitab kepada kita dalam Matius pasal 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Ya, dan di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3, bahwa akan ada saatnya kamu akan dikucilkan, bahkan kamu dibunuh, dan orang yang melakukannya menyangka dia sedang berbakti bagi Allahnya. Ya, kenapa mereka berbuat demikian? Karena mereka tidak mengenal baik Yesus Kristus maupun Bapa di sorga. Ya. Nah, maka teman-teman sekalian, apa yang mereka lakukan ketika bubarkan ibadah, Allahu Akbar, teriak-teriak demi nama Tuhan mereka, takbir-takbir demi agama mereka, semua mereka lakukan itu seperti yang dikatakan oleh Alkitab tadi, karena mereka tidak mengenal kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga di dalam Bapa di sorga. Maka teman-teman sekalian, sebagai orang Kristen, ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apakah kita berdiam? Apakah kita berlindung di bawah kasih? Di dalam ajaran kasih? Tidak. Kita juga harus mengusahakan bagaimana cara melawan mereka secara hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi doakan saudara-saudara kita yang ada di Deli Serdang di sana, ya di gereja Mawar Saron, supaya teman-teman sekalian mereka tetap kuat, tetap juga beribadah kepada Tuhan, dan ada solusi yang terbaik untuk penyelesaian persoalan di sana. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gulo undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.